Halo saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam rangkaian Syafaat Malam yang seperti biasa akan berlangsung sekitar 1 minggu. Nah, tahukah Anda bahwa kata minggu berasal dari kata bahasa Portugis yang lalu diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti hari Tuhan, Domingo, hari the days of our Lord, ya, hari Tuhan kita. Dan tentu kita menyadari ini merupakan pengaruh dari kekristenan yang beribadah pada hari Minggu. Nah, tentunya kita tahu bahwa hari Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi juga semua hari dalam 1 minggu itu kita meyakini sebagai hari Tuhan. Minggu ini dalam Syafaat Malam kita akan merenungkan tema-tema yang berkaitan dengan hari-hari dalam setiap minggunya. Mari kita ikuti bersama. Sebagian besar dari kita tentu tidak asing, bahkan mungkin cukup akrab dengan berbagai platform sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, makin berkembang dan populernya penggunaan sosial media juga turut mempengaruhi kosakata kita dalam percakapan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan simbol hashtag atau tagar. Simbol hashtag atau tagar biasa digunakan untuk menandai sebuah unggahan di sosial media dengan topik-topik tertentu. Gunanya agar unggahan itu dapat mudah dicari oleh pengguna sosial media. Hashtag atau tagar bisa terkait dengan tema unggahan, siapa yang mengunggah, lokasinya, atau hal-hal lainnya, apa saja. Nah, salah satu hashtag yang populer adalah hashtag TBT atau lengkapnya Throwback Thursday. Artinya kira-kira throwback itu kembali ke yang sudah terjadi. Nah, karena tagar ini biasanya digunakan pada hari Kamis, maka tagar ini lengkapnya berbunyi Throwback Thursday. Hari Kamis harinya kembali pada apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, tagar ini umumnya populer di platform sosial media tadi, Twitter, Facebook, dan kemudian saat ini Instagram. Tidak bisa dipastikan siapa yang pertama kali memperkenalkan tagar ini. Namun konon Kim Kardashian, selebriti Amerika Serikat yang terkenal dengan acara reality show keluarganya, itulah yang mempopulerkannya pada sekitar tahun 2012 dan hingga kini menjadi sangat umum digunakan. Apa arti dari tagar ini? Nah, biasanya pada hari Kamis dengan menggunakan tagar ini, orang akan mengunggah hal-hal yang bersifat nostalgia, mengingat masa lalu yang dianggap menarik, indah, menyenangkan. Misalnya, permainan apa sih yang dulu biasa kita mainkan, yang sekarang mungkin sudah jarang dijumpai, tapi karenanya justru menjadi makin menarik untuk diingat. Atau gaya busana apa ya yang trendy di masa lalu, yang kini mungkin sudah tidak banyak dipakai orang. Karena itu orang kemudian bernostalgia dengan gaya-gaya busana tersebut sambil tidak lupa mencantumkan tagar TBT tadi. Atau bisa juga acara TV atau film yang populer di masa lalu, karakter-karakter televisi, film yang sangat akrab di masa lalu. Singkatnya, hal-hal yang menarik dan penuh kenangan di masa lalu itu yang diposting pada hari Kamis dengan tagar TBT, hashtag TBT atau hashtag Throwback Thursday. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentunya tidak ada yang salah dengan bernostalgia atau mengenang masa lalu. Bahkan orang yang sehat wajar mengingat apa yang terjadi di masa lalu, terutama kenangan yang berkesan, entah karena indah, menyenangkan, tapi bisa juga kenangan yang menyakitkan. Singkatnya, hal-hal yang membekas dan meninggalkan kesan. Tetapi nostalgia ada bahayanya juga. Terlampau banyak nostalgia
bisa membuat kita merasa masa lalu selalu lebih baik dan indah dari masa kini. Mau apa yang terjadi di masa lalu, itulah yang ideal. Yang kini sayangnya tidak lagi kita alami. Lebih celakanya, kalau kita terus lakukan itu, kita bisa terjebak pada nostalgia seperti judul film ini. Kita jadi susah melangkah maju, atau bahasa gaulnya susah move on. Entah perasaan tertentu, pola pikir tertentu, atau orang tertentu di masa lalu yang membuat kita susah move on. Yang kita selalu tenggelam dalam ingatan-ingatan akan hal-hal tersebut. Kita jadi enggan melangkah maju menjalani masa kini, apalagi masa depan yang tidak jelas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi tidak ada yang salah dengan mengenang masa lalu. Bahkan Mazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 mengajak kita juga untuk melihat masa lalu. Seperti dikatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama Mazmur mengajak kita menghitung hari-hari yang kita lalui, melihat ke belakang, menoleh sejenak ke hari-hari atau waktu-waktu pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Tetapi pemazmur tidak mengajak kita untuk tetap di situ, apalagi tenggelam atau terjebak di kenangan-kenangan masa lalu. Lalu apa gunanya menoleh ke belakang melihat masa lalu? Sekedar nostalgia? Tidak, saudara-saudara. Pemazmur mengajak kita melihat masa lalu, menghitung hari-hari yang kita lalui dalam rangka belajar memiliki hati yang bijaksana atau berhikmat. Mengapa hati yang bijaksana atau berhikmat ini penting? Karena dengan demikian, dengan memiliki hati yang bijaksana atau berhikmat, kita bisa belajar dari masa lalu. Kita bisa mensyukuri hal-hal yang kita harus syukuri, tetapi juga kita bisa melepaskan hal yang tidak perlu lagi kita pegangi erat-erat. Seperti misalnya trauma, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang selalu membuat kita enggan melangkah maju. Dengan bisa berdamai dengan hal-hal tersebut, maka kita akan dapat menjalani masa kini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Bahkan kita bisa bersiap menjalani masa depan yang belum pasti. Mengapa hal ini penting? Karena waktu tidak dapat diputar kembali. Hidup ini tidak punya tombol rewind atau putar mundur. Hidup terus berjalan ke depan. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus belajar menerimanya, menjalaninya dengan penuh pengharapan. Bahkan ketika kita menghadapi ketidakpastian. Hati yang bijaksana. Inilah hal yang penting dalam hidup ini. Hal yang harus selalu kita minta dari Tuhan. Dengan demikian kita akan menjalani masa kini dengan penuh syukur akan masa lalu. Dan dengan rasa syukur itu kita boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita. Seperti kata pepatah dalam film ini, bahwa masa lalu adalah sejarah, masa kini, masa depan adalah misteri. Namun hari ini adalah sebuah hadiah atau gift. Karena itulah hari ini disebut sebagai present atau hadiah juga. Anugerah dari Tuhan sendiri, Sang Pemilik kehidupan. Karena itu mari kita jalani hidup kita hari ini dengan penuh rasa syukur, sukacita dan pengharapan. Bapa Surgawi, malam ini kami berdoa. Kami mau memohonkan kekuatan dari-Mu dalam menghadapi hari-hari yang kami lalui. Hari yang kami lalui kadang dengan pergumulan. Hari yang kami lalui dalam menghadapi juga masa depan yang tidak kami ketahui. Tapi kami percaya Kau selalu berjalan bersama kami, menguatkan, memimpin, memberikan pencerahan, memberikan pengharapan. Kami berdoa agar kami boleh diberi kekuatan dalam menjalani pandemi yang kami belum tahu kapan akan berakhir ini. Tapi kami percaya kami akan terus ada dalam tangan kasih-Mu
dalam pemeliharaanmu. Biarlah dengan demikian kami boleh melihat hari-hari yang kami lewati dengan penuh rasa syukur di tengah setiap keadaan, baik suka maupun duka, tawa maupun tangis, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, memimpin, menguatkan, memberikan pengharapan. Maka biarlah dengan demikian kami sebagai pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara boleh melewati masa-masa berat ini dalam kekuatan dari-Mu saja. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan diri kami masing-masing, keluarga kami, dalam setiap yang kami hadapi hanya dalam kasih-Mu. Maka inilah kami dalam permohonan pribadi kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, karena kami naikkan semuanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan setiap kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.